Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, di mana Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami Bapa, atas belas kasih-Mu. Dan pada saat ini kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar dan dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renung pagi harian Senin, 18 Agustus 2025. Judulnya adalah Rumah Sakit untuk Orang Berdosa. Ayat hafalan kita, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan satu doa mereka dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Terdapat di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Saya takut dan saya benci terhadap rumah sakit. Saya mengenal mereka terlalu dekat. Sebagai seorang anak penderita asma parah di California yang berkabut, saya mengunjungi ruangan unit gawat darurat di rumah sakit di Santo Francis secara rutin. Sampai-sampai saya dan para perawat saling menyapa dengan nama satu sama lain. Saya bahkan memilih untuk melahirkan kedua anak saya di rumah. Jadi, ketika saya baru-baru ini memeriksa diri ke pusat medis setempat untuk menjalani operasi rawat jalan, itu dilalui dengan banyak keluhan dan ragu-ragu bercampur takut. Dokter anestesi bertanya, apakah saya punya pertanyaan? Ya, benar. Saya meringis saat seorang mahasiswa keperawatan bergulat dengan jarum infus seukuran kait rajutan ke pembuluh darah saya. Saya tidak merokok atau minum alkohol atau makan daging, dan berat badan saya hanya 108 pon. Dan saya sangat tidak menyukai obat. Jadi mungkin semakin sedikit obat yang saya dapatkan, semakin baik. Dia menjawab dengan serius, saya mengerti. Dan sebelum saya bisa menolak, dia sudah menyuntikkan isi spuit yang tampak besar itu ke dalam jarum. Apa itu tadi? Saya bertanya dengan khawatir. Hanya sedikit obat anti cemas, dia menerangkan. Saat kepala saya mulai terasa hangat dan lemas, serta ruangan berputar-putar. Semua teori konspirasi yang telah saya tolak selama bertahun-tahun menggelitik. Semua kemungkinan baru yang mengerikan. Pemikiran semi-rasional terakhir saya adalah mereka belum menidurkan saya. Saya masih bisa melarikan diri. Saya sering mendengar dikatakan
bahwa di gereja bukanlah tempat berkumpul orang-orang kudus, melainkan rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Saya selalu menghargai analogi itu. Betapa benar bahwa masing-masing dari kita memasuki persekutuan gereja yang rusak secara moral dan emosional, bahkan sakit dengan cara tertentu. Betapa tidak berhaknya kita memandang rendah sesama pasien, karena kekurangan mereka berbeda dengan atau mencerminkan kekurangan kita. Di sisi lain, saya juga berpikir bahwa jika gereja itu seperti rumah sakit, tidak semua orang bisa menjadi pasien. Setidaknya setiap saat. Betapa bersyukurnya saya bahwa ada orang-orang di rumah sakit itu yang sehat dan mampu. Betapa menghiburnya melihat perawat saya duduk dengan setia di samping saya, berpakaian baik dan dalam keadaan waras, dengan spons di atas tongkat. Untuk memuaskan rasa haus saya, bibir saya yang kering, saya senang gereja menjadi tempat yang lebih aman bagi jiwa-jiwa yang terluka. Senang rasanya merasakan dinginnya penolakan secara legismi, digantikan oleh kehangatan rohani dan kejujuran emosional. Saya harap kita tidak berhenti sejenak dalam perjalanan menuju pemulihan. Tuhan, bantulah saya untuk menjadikan penyembuh jiwa-jiwa yang terluka dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Leslie Kay. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di mana pagi hari ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu sedikit. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami dan bisa menjadi terang bagi sesama kami. Ya Bapa, Engkau berkati juga pemirsa-pemirsa yang mendengarkan di rumah ataupun di tempat lain. Engkau memberkati mereka Bapa. Dan sertai kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Dan Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.